Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah Inna hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdini wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tadabihu hudahu illa yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faya ibadallah, usihin nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan syariat agama dan telah pula menetapkan garis-garis pokoknya. Telah menetapkan batasan-batasan yang jelas antara yang benar dan yang salah, antara yang halal dan yang haram. Di antara ajaran dalam syariat yang diturunkan Allah itu adalah tuntunan menyangkut hak waris. Banyak umat Islam yang belum menyadari dengan baik dengan ehwal pembagian harta peninggalan ini. Bahkan ada ulama yang mengkhawatirkan jika kondisi ketidaktahuan umat ini dibiarkan, boleh jadi praktik pembagian harta waris akan kembali seperti zaman jahiliyah dahulu. Pada zaman itu, di Jazirah Arab maupun di belahan bumi lain, pembagian harta waris tidak mencerminkan keadilan. Perempuan pada masa itu tidak memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tua atau kerabat yang meninggal dunia. Anak-anak juga tidak mendapat harta warisan karena dinilai belum mampu mengelola keuangan, dan anak laki-laki dinilai belum mampu menunggang kuda untuk berperang, jadi tidak perlu diberi harta warisan. Pada saat agama Islam turun, Rasulullah Muhammad SAW diutus dengan membawa ajaran yang berlaku hingga akhir zaman. Salah satunya adalah ajaran tentang harta waris yang lebih mencerminkan rasa keadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-7, Rijali nasibum mimma taraqal walida wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma taraqal walidani wal aqrabuna mimma qala minhu aw kasura nasiban mafruḍan. Yang artinya, bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Quran Surat An-Nisa ayat 7. Warisan itu sendiri berasal dari kata miraj yang mempunyai arti semua harta peninggalan orang tua yang sudah meninggal, dan dari kata mawaris yang mempunyai arti harta peninggalan yang sudah bersih sehingga dapat dibagikan. Secara umum, warisan adalah harta atau kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia. Warisan dapat berupa aset bergerak maupun aset tidak bergerak seperti kendaraan, surat berharga, perhiasan, dan tabungan. Dalam Islam, pembagian harta waris diatur dalam Al-Quran dan juga hadis secara rinci. Pembagian harta waris tidak bisa berdasarkan kehendak orang yang meninggal. Ada beberapa hadis Nabi yang menjelaskan tentang ketentuan pembagian waris. Di antaranya adalah beliau bersabda, Zakari rajulin li aula fahuwa baqiya famma bi ahlihal farnidul hikum. Itu berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat. Dalam hadis ini Rasulullah memberitahukan supaya pembagian warisan dimulai dari ashabul furud, yaitu ahli waris yang mendapatkan jatah tertentu, yaitu setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3 atau 1/6. Kemudian jika ada sisa maka
diberikan kepada kerabat laki-laki yang terdekat. Dalam fikih hukum waris Islam terdapat 3 rukun waris yang wajib dipenuhi sebelum pembagian harta waris diberikan. 3 rukun tersebut adalah al-muwarid, orang yang mewariskan hartanya. Al-muwarid bisa berasal dari orang tua, kerabat, atau salah satu di antara suami atau istri. Dapat dikatakan pula bahwa pewaris merupakan orang yang sudah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Al-waris yaitu orang yang memiliki tali persaudaraan dengan seseorang yang telah meninggal dunia, dan juga beberapa alasan lainnya yang menyatakan dia berhak mewarisi harta tersebut. Yang kedua adalah al-mauruts, yaitu berupa harta atau maupun hak-hak pewaris yang diwariskan kepada ahli warisnya. Harta tersebut dapat berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang dimiliki penuh oleh pewaris maupun oleh wakilnya atau kuasanya. Sebagai informasi, harta warisan baru bisa dibagikan kepada ahli waris setelah melaksanakan 4 jenis pembayaran, yaitu zakat, harta warisan, biaya mengurus jenazah, utang piutang pewaris, dan wasiat pewaris. Besaran bagian untuk masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak perempuan apabila hanya seseorang maka mendapat separuh bagian. Bila 2 orang atau lebih maka mereka akan mendapatkan 2/3 bagian, dan apabila anak perempuan mempunyai saudara laki-laki maka anak laki-laki 2 berbanding. Yang kedua, ayah mendapat 1/3 bagian bila pewaris tidak mempunyai anak. Bila mempunyai anak maka ayah mendapat 1/6 bagian. Yang ketiga, ibu mendapat 1/6 bagian apabila ada anak atau 2 saudara atau lebih. Apabila tidak mempunyai anak atau 2 orang saudara atau lebih, maka sang ibu akan mendapat 1/3 bagian. Kemudian ibu akan mendapat 1/3 bagian lagi dari sisa setelah diambil untuk bagian istri pewaris atau suami pewaris. Yang keempat, suami pewaris akan mendapat separuh bagian apabila pewaris tidak memiliki anak, dan bila pewaris mempunyai anak maka suami pewaris mendapat 1/4 bagian. Yang kelima, istri pewaris akan mendapatkan separuh bagian apabila pewaris mendapat 1/8 bagian. Yang keenam, bila seseorang yang meninggal sudah tidak mempunyai anak dan ayah, sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki dan perempuan seibu kandung, maka masing-masing mendapat 1/6 bagian, dan bila mereka itu 2 orang lebih maka mereka bersama-sama akan mendapat 1/3 bagian. Yang ketujuh, bila seseorang yang meninggal sudah tidak mempunyai anak dan ayah, sedangkan ia mempunyai saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia akan mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara kandung yang seayah 2 orang atau lebih, maka bersama-sama mendapat 2/3 bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama dengan saudara laki-laki kandung seayah, maka bagian dari saudara laki-laki adalah 2/1 dengan saudara perempuan. Apa yang diuraikan di sini hanya sedikit sekali dari beberapa ketentuan agama mengenai harta warisan. Tetapi dari yang sedikit itu, setidaknya kita berharap ada nilai-nilai moderasi di situ. Ada nilai keadilan, sungguh sebuah nilai keadilan dan moderasi dalam ajaran agama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minat wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwati innaka sami'un qaribun mujibud da'wati. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kamal hamaltahu 'ala ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.